Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thohibah. Kali ini ingin membahas mengenai tanda dan gejala infeksi virus corona yang beresiko menyebabkan kematian pada penderitanya. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Virus corona ini tidak seseram yang kita bayangkan. Virus ini tidak selalu menyebabkan gejala berat. Gejala yang paling ringan yang dapat ditimbulkan oleh virus corona adalah gejala yang disebut asimptomatik. Asimptomatik yaitu, seseorang yang sakit atau dinyatakan positif mengidap COVID-19 tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi penderita terlihat sehat dan infeksi virus corona tidak menimbulkan gejala apapun. Tapi tetap, walau tidak menimbulkan gejala, seseorang ini bisa bertindak sebagai karier atau pembawa penyakit dan menularkan penyakit pada orang lain saat batuk, saat bersin, atau kontak dengan cairan tubuh penderita. Oleh karena itu, inilah pentingnya menjaga jarak minimal 1-2 meter saat harus kontak dengan orang lain. Selain itu, memastikan orang yang sakit seperti demam, batuk, atau pilek untuk berdiam diri di rumah dan tidak bekerja. Atau melakukan lockdown serentak selama 14 hari. Waktu 14 hari ini dipilih karena masa pemulihan seseorang yang terinfeksi membutuhkan proses penyembuhan sendiri atau self-healing selama 14 hari. Pada penderita COVID-19 yang menunjukkan gejala atau simptomatik, gejala yang terjadi bisa mirip dengan gejala flu biasa seperti demam, batuk pilek, sakit badan, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan diare. Pada kondisi ini sebenarnya penderita bisa dirawat sendiri di rumah tanpa harus pergi ke pelayanan kesehatan. Cukup banyak minum air putih, paracetamol untuk menurunkan demam, pegal-pegal dan sakit kepala, makan buah, sayur, dan protein, serta istirahat cukup dan hindari stres. Pada kondisi COVID-19 dengan tingkat keluhan sedang hingga parah, selain gejala yang sudah disebutkan tadi mirip dengan pilek flu biasa, gejala yang lebih parah disertai keluhan sesak nafas dan nyeri dada. Kondisi ini terjadi karena virus corona menyebabkan peradangan paru atau dikenal dengan penyakit pneumonia, yang menyerang alveolus yaitu balon-balon kecil yang berfungsi sebagai tempat untuk bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Bagaimana radang paru-paru atau pneumonia ini terjadi? Virus corona menyerang paru-paru untuk bertahan hidup dan memperbanyak diri. Akhirnya jaringan paru-paru yang rusak yaitu alveolus mulai terendam cairan dan lendir menyebabkan proses pertukaran oksigen terganggu. Inilah yang menyebabkan kondisi sesak nafas. Karena alveolus rusak, tubuh kekurangan oksigen. Saturasi oksigen atau kadar oksigen yang terlarut dalam darah mulai menurun menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran yang disebut koma. Selain itu oksigen pun penting untuk kerja jantung dan organ tubuh lainnya. Penurunan kadar oksigen akibat sesak beresiko menyebabkan jantung berhenti seperti yang terlihat pada video berikut. Pada video ini kita lihat tim medis yang berada di ruang isolasi khusus penyakit menular, yang terdiri dari tim dokter dan perawat, sedang melakukan pijat jantung atau RJP untuk menolong korban virus corona yang mengalami henti jantung. Pijat jantung bertujuan agar jantung tetap memompa darah. Jantung seharusnya berdetak secara otomatis. Tapi karena kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia, jantung menjadi berhenti berdetak dan harus dibantu agar terus memompa darah ke otak dengan memompa bagian tengah dada, tepat di bagian jantung. Diharapkan nutrisi dan oksigen tetap mengalir ke otak. Selain dipijat jantung, pasien pun dipasang alat bantu nafas yang disebut ventilator. Saat jantung berhenti berdetak, aliran darah ke otak berhenti menyebabkan pasien kehilangan kesadaran. Dan saat henti jantung pun pasien mengalami henti nafas. Selain itu juga pasien diberikan obat-obatan seperti epinefrin untuk merangsang detak jantung. Hampir saja pasien tidak tertolong, beruntungnya jantung berdetak kembali dan pasien kembali stabil.
Mari jangan terlalu takut dengan virus corona walau dapat menyebabkan komplikasi pneumonia atau radang paru. Stres hanya akan merusak tubuh dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Tapi juga jangan sepelekan virus corona karena penyakitnya bisa tanpa gejala atau hanya menyebabkan flu biasa dan batuk pilek ringan. Ayo cuci tangan dan tetap berdiam diri di rumah selama masa lockdown. Jangan sepelekan tindakan sederhana ini untuk mencegah penularan infeksi. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Ayo lakukan bersama. Tindakan sederhana yang berdampak luar biasa.